selamat sore. Judul firman yang saya bawakan adalah Hukum Allah, Dasar Kekal Kehidupan. Pentingkah menuruti 10 hukum? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita bertanya, seberapa penting menaati 10 hukum Allah? Apakah hukum ini masih relevan di zaman modern ini? Sebagian orang berpikir bahwa hukum itu telah dihapus, sementara yang lain menganggap sebagai bebal. Namun mari kita lihat lebih dalam, apakah 10 hukum Allah masih berlaku, siapa yang menulisnya, kapan diberikan, dan mengapa hukum ini begitu penting bagi umat manusia. Siapakah yang menulis 10 hukum? Kita buka dalam Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Hukum ini bukan buatan manusia, tetapi buatan hasil Tuhan Yesus sendiri yang menuliskan loh batu di Gunung Sinai. Apakah manusia bisa mengabaikannya? Kapan hukum itu diberikan? Kita buka dalam Keluaran 19 ayat 1-3. Ditulis pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di Gunung Sinai. Di padang Gunung Sinai pada hari itu juga, setelah mereka berangkat dari Rafidim, lalu tiba di padang Gunung Sinai, mereka berkemah di padang gurun. Di sanalah Israel berkemah di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu demikian, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. 10 hukum diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Setelah bangsa Israel tiba di sana pada bulan ketiga setelah keluar dari Mesir, Allah sendiri mengucapkan hukum-hukum ini di hadapan bangsa sebelum ditulis di loh batu terdapat dalam Keluaran pasal 20. Hukum ini diberikan di Gunung Sinai setelah bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Ini menunjukkan bahwa hukum Allah diberikan untuk membebaskan, bukan untuk memperbudakan. Hukum ini adalah standar kehidupan bagi mereka yang telah ditebus oleh Tuhan. Fungsi 10 hukum di Mazmur 119 ayat 145 menuliskan bahwa menjadi standar moral bagi umat Allah. Keluaran 24 ayat 7-8 bagian dari perjanjian Allah dengan Israel. Di Roma 7 ayat 7 menunjukkan dosa kepada manusia. Di Matius 5 ayat 17-18 tetap berlaku bagi semua umat percaya sepanjang zaman. Mengapa hukum Allah diberikan? Mari kita buka dalam Roma 3 ayat 20. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Hukum Allah bukanlah alat keselamatan, tetapi cermin yang menunjukkan dosa kita. Sama seperti contohnya kayak ini. Tanpa cermin saya tidak mengetahui ada coretan yang di muka saya. Jadi kita menggunakan cermin untuk menghapuskan kotoran yang di muka saya, dan membutuhkan kain atau tisu basah untuk membersihkan. Jadi cermin ini melambangkan hukum Allah atau hukum Taurat, dan
kesalahan kami. Untuk siapakah hukum Allah itu? Kita buka dalam Khotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Hukum ini bukan hanya untuk Israel, tetapi untuk seluruh umat Tuhan. Ini di sepanjang zaman Tuhan menghendaki agar semua manusia hidup dalam kebenaran. Sampai kapankah hukum itu akan dipelihara? Kita buka dalam Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Hukum Allah adalah kekal, sama seperti Dia yang memberikan hukum itu kepada kita. Selama langit dan bumi masih ada, hukum ini tetap berlaku sampai sepanjang zaman. Apakah Yesus datang untuk menghapus hukum? Kita buka dalam Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus tidak datang untuk menghapus hukum, tetapi untuk menghidup hukum itu dalam kasih dan kebenaran. Dia seperti hidup menaati hukum sebagai teladan bagi kita. Apa akibat melanggar hukum Allah? Kita buka dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Melanggar hukum Allah adalah dosa dan akibatnya adalah kematian kekal. Namun puji Tuhan, kita ada keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Apa tanda umat Allah yang menuruti hukumnya? Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Umat Allah di akhir zaman adalah orang yang menuruti hukum Allah dan memiliki iman kepada Yesus. Bagaimana kita dapat menuruti hukum Allah? Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat dilakukan di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Kita tidak bisa menuruti hukum Allah dengan kekuatan kita sendiri. Tapi karena Tuhan kita bisa. Jadi tanpa Tuhan kita tidak bisa menuruti hukum Taurat yang Dia berikan. Apa perintah Allah bagi kita hari ini? Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Jadi kita harus menuruti dan mengasihi Yesus, dan Dia akan membantu kita dalam menuruti hukum Taurat. Apakah hukum Allah ada di surga? Mari kita buka semua dalam Mazmur 119 ayat 89. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Hukum Allah tidak hanya berlaku di bumi, tetapi juga di surga. Ini menunjukkan hukum Allah adalah kekal, sama seperti Yesus sendiri yang memberikan hukum itu kepada kita. Kesimpulan pada malam hari ini, 10 hukum Allah ditulis oleh tangannya sendiri, diberikan untuk membimbing umatnya, tidak pernah dihapus dan tetap berlaku. Yesus datang untuk menggenapinya, bukan meniadakannya. Hukum Allah adalah hukum kasih. Melanggar hukum membawa kepada kematian kekal. Kita dapat menuruti hukum hanya melalui Yesus Kristus. Umat Tuhan, marilah kita hidup dalam ketaatan kepada hukum